Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen Dr. Insinyur Trimudi Priatno, MTIPU, dan teman-teman yang berbahagia sekalian. Sebelum ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fajar Rudianto. Nama saya Dananda sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Fajar Rudianto sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Gavin Taputra sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Agus sebagai pemateri. Muhammad Haikal Arif Prayoga, pemateri. Saya dari Muhammad, pemateri. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa sih itu permanatan. Permanatan adalah singkatan dari peraturan Menteri Kesehatan Tenaga Kerja. Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenaga Kerjaan di Indonesia. Peraturan ini biasanya berkaitan dengan kebijakan prosedur atau perubahan terkait dengan ketenaga kerjaan di Indonesia di negara tersebut. Permenatan dapat mencakup berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban pekerja, standar keselamatan kerja, ketentuan upah, dan berbagai peraturan lainnya yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha. Setiap negara mungkin memiliki peraturan serupa yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga terkait untuk mengatur masalah ketenaga kerjaan di dalam negeri mereka sendiri. Permenaker nomor 04 tahun 1947. Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 1947 adalah peraturan yang mengatur mengenai pembentukan panitia pembina. Panitia pembina adalah sebuah lembaga yang bertugas dalam mengkoordinasikan program-program pelatihan tenaga kerja. Permenaker ini berisi 16 pasal dan peraturan ini mewajibkan pengusaha atau pengurus tempat kerja yang mempekerjakan 100 orang pekerja kalau lebih menggunakan bahan proses instalasi mempunyai risiko besar terjadi peledakan, kebakaran, keracunan, dan penyinaran radioaktif untuk membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja P2. Ini ada poin-poin pembahasan kita, yaitu ada 5. Yang pertama adalah tujuan P2K3, yang kedua adalah fungsi P2K3, yang ketiga ada struktur panitia pembina, yang keempat adalah tugas panitia pembina, dan yang kelima adalah kesimpulan. Satu, tujuan P2K3. Satu, mengkoordinasikan program pelatihan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan adanya koordinasi yang efektif dalam program pelatihan tenaga kerja di Indonesia. Mengawasi kualitas pelatihan. Panitia pembina bertanggung jawab untuk mengawasi kualitas pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai pihak termasuk lembaga pelatihan dan perusahaan. 3. Menyusun standar pelatihan. Peraturan ini juga memberikan wewenang kepada panitia pembina untuk menyusun standar pelatihan yang harus dipatuhi oleh lembaga pelatihan. Selanjutnya fungsi P2K3. Yang pertama, menghimpun dan mengelola data tentang K3 di tempat kerja. Yang B, membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan K3, termasuk bahaya kebakaran, peledakan, serta cara penanggulangannya. Yang C, faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja, alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang D, membantu pengusaha atau pengurus dalam mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja, menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik. Yang E, mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap K3, mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Lalu selanjutnya yang F, mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, higiene perusahaan kerja, kesehatan kerja, dan ergonomi. Yang dia melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di perusahaan. Yang H, memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja, mengembangkan pelayanan kesehatan kerja, mengembangkan laboratorium K3, melakukan pemeriksaan laboratorium, dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan. Yang I, menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higiene perusahaan, dan kesehatan kerja. Yang J, membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijakan
kebijakan, manajemen, dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja, dan ergonomi dan gizi tenaga kerja. Sekarang ada struktur panitia pembina. Yang pertama itu ada ketua panitia pembina, yaitu seseorang individu yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pengawasan keseluruhan kegiatan panitia pembina. Yang kedua itu ada wakil ketua, bisa merupakan perwakilan dari pekerja, pengusaha, atau pemerintah yang membantu ketua dalam tugas-tugasnya dan menggantikannya jika diperlukan. Yang ketiga itu ada sekretaris, itu orang bertanggung jawab untuk mendokumentasikan pertemuan, membuat laporan, dan menjaga catatan terkait kegiatan panitia pembina. Yang keempat ada anggota, yaitu terdiri dari perwakilan dari pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Mereka dapat memiliki keahlian khusus dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. 4. Tugas panitia pembina. 1. Tugas ketua panitia pembina: memimpin semua rapat pleno P2K3 atau menunjuk pengurus lainnya untuk memimpin rapat pleno, menentukan langkah kebijakan demi tercapainya pelaksanaan program-program yang telah digariskan organisasi, mempertanggungjawabkan pelaksanaan K3 di perusahaannya kepada pemerintah melalui pimpinan perusahaan, mempertanggungjawabkan program-program P2K3 dan pelaksanaannya kepada direksi perusahaan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program K3 di perusahaan, dan lain-lain. 2. Tugas wakil ketua: melaksanakan tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan dan membantu pelaksanaan tugas ketua sehari-hari. Selanjutnya tugas panitia pembina. Yang ketiga, tugas sekretaris. Yang pertama, membuat undangan rapat dan membuat aturan rapat. Yang kedua, memberikan bantuan atau saran-saran yang diperlukan oleh sesi-sesi untuk kelancaran program-program K3. Yang ketiga, membuat laporan ke departemen perusahaan tentang adanya potensi bahaya di tempat kerja dan lain-lain. Yang keempat, tugas anggota. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Yang kedua, melaporkan kepada ketua atas setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, dan lain-lain. Terakhir, materi-materi itu ada kesimpulan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 2007 adalah regulasi pentingnya mengatur tentang pembentukan panitia pembina sebuah lembaga yang bertugas mengkoordinasikan program pelatihan tenaga kerja di Indonesia. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan kualitas pelatihan tenaga kerja dan memberikan panduan standar yang harus diikuti oleh lembaga-lembaga pelatihan. Panitia pembina juga memiliki wewenang dalam mengawasi program pelatihan dan memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan tenaga kerja.